Kalau dia tidak mau, berarti dia belum mentaati keasilan sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi Yesus sama sekali bukan mengajar keselamatan karena perbuatan baik di dalam teks itu. Dia cuma ingin menyadarkan pemuda kaya itu bahwa dia adalah berdosa dan tidak mungkin diselamatkan perbuatan baik. Seandainya orang bisa selamatkan perbuatan baik, Kristus tidak perlu datang menjadi manusia dan menderita dan mati salib menebus dosa manusia. Untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Ada sebuah pernyataan dari pendeta Budi Asali yang benar-benar ini perlu kita renungkan teman-teman. Perlu kita pertanyakan, perlu kita pikirkan baik-baik. Yaitu apa? Pendeta Budi Asali mengatakan, kalau memang perbuatan baik itu bisa menyelamatkan kita, maka Yesus tidak perlu datang sebagai manusia dan tidak perlu mati di tiang salib untuk menebus dosa. Menurut pendeta Budi Asali, pengorbanan Yesus artinya sia-sia. Kedatangan Yesus sia-sia, kebangkitan Yesus sia-sia. Kalau ternyata manusia itu bisa selamat karena perbuatannya. Karena menurut pendeta Budi Asali dan mayoritas iman dari saudara-saudara kita Kristen Protestan ya, bahwa Yesus datang itu untuk menebus dosa sehingga orang-orang ini terbebaskan. Sehingga manusia tidak perlu lagi mengalami binasa. Kan begitu. Yesus mematikan atau menyingkirkan, melenyapkan yang namanya dosa waris. Mengalahkan kutuk dosa waris. Sehingga manusia tidak lagi binasa. Kalau itu sebenarnya klaim, teman-teman ya. Pernyataan dari pendeta Budi Asali ini adalah sebuah klaim semata yang perlu kita perdebatkan, perlu kita pertanyakan. Karena memang ada perbedaan. Ada perbedaan di antara Katolik, Ortodoks, dan juga Kristen yang lain dengan Protestan. Di mana kalau Katolik, Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, ya, Anabaptis, itu semua mengimani bahwa yang namanya keselamatan itu hanya bisa didapat oleh iman dan perbuatan. Karena tanpa perbuatan, maka sia-sia. Tanpa perbuatan, imanmu tidak ada harganya. Menurut Katolik ya teman-teman. Sedangkan menurut Martin Luther, yang diutarakan oleh pendeta Budi Asali, kita percaya dengan yang namanya sola fide. Pembenaran hanya oleh iman. Jadi keselamatan itu sudah ditentukan. Dari awal sudah ditentukan. Misalnya Budi Asali tidak selamat. Misalnya De Gea tidak selamat. Misalnya HMC selamat. Jadi memang sudah ditentukan. Bukan perbuatanmu. Perbuatanmu tidak ada harganya. Ini membagongkan. Dan memang konsep teman-teman kita Protestan itu mengatakan bahwa perbuatan itu nggak ada nilainya. Kamu mau bantuin orang, kamu mau suka beramal, itu nggak ada nilainya. Dan itulah yang membuat Dr. Richard memutuskan, ya, mereview ulang keyakinan Kristennya. Karena dia tanya sama pendeta, memang nggak ada nilainya. Bahkan dia nanya sama Gilbert, teman saya ngasih 1 juta, masuk surga. Saya ngasih 1 miliar, masuk mana? Masuk surga. Iya, masuk surga. Cuma beda ya, satu kipas angin, satu AC. Apa-apaan itu? Karena memang tidak ada nilainya. Tapi di satu sisi, ada juga ayat yang mengatakan, besar upahmu di surga. Kalau kita bicara upah, artinya ada nilai gitu. Betul tidak? Yang namanya upah tentu saja berbeda-beda. Upah kamu sekian, upah saya sekian, upah melakukan ini sekian. Artinya ada nilai untuk mengukur upah tersebut, untuk mengukur perbuatan tersebut. Nah, jadi memang kontradiksi, teman-teman. Kontradiksi. Tetapi kalau kita mengacu kepada Kristen di luar Protestan, di mana mereka mengimani, iman itu harus dibarengi dengan perbuatan. Karena tanpa perbuatan sama dengan mati, sia-sia. Ini agak mirip dengan Islam. Di Islam harus ada iman dan juga perbuatan. Iman itu apa? La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Baru dibarengi dengan perbuatan kita. Sedangkan teman-teman Katolik, Ortodoks, dan yang lain, mereka percaya bahwa iman itu adalah percaya bahwa Yesus
Itu adalah juru selamat. Bahwa melalui Yesus baru bisa masuk surga. Tanpa Yesus nggak masuk surga. Itu iman mereka. Sama-sama punya iman seperti kita. Baru dibarengi dengan perbuatan. Sama, harus dibarengi dengan perbuatan. Di Katolik juga mengenal namanya api penyucian, purgatorium. Kalau kamu selama hidupmu ternyata lebih banyak perbuatan dosamu, perbuatan salahmu, upahmu nggak cukup, maka kamu akan disucikan dulu. Karena kamu nggak suci, nggak bisa masuk surga. Masuk yang namanya api penyucian. Bagaimana bentuk api penyucian? Yaitu alam goib. Alam goib. Mereka pun bingung gitu. Mereka pun nggak tahu kan. Karena nggak mungkin bisa dijelaskan, oh di purgatorium kita tuh diapain? Apakah kita di situ disuruh merenung seperti anak kecil gitu kan? Ke pojokan kamu, renungkan kesalahanmu, diam gitu. Apakah kamu dikunci di gudang gitu? Wah kamu bandel, masuk gudang kamu yang gelap gitu. Atau kamu dipukul, wah kamu bandel, dipukul pakai rotan. Mereka pun nggak bisa jelasin. Kan begitu. Tapi yang mereka tahu itu adalah tempat untuk menyucikan. Kalau di Islam, ya kita dibilang kita disucikan dengan cara apa? Disiksa. Ada yang namanya siksaan secara fisik. Kalau di Islam dijabarkan tentang neraka tersebut. Tapi konsepnya hampir mirip. Kalau Protestan beda. Protestan enggak. Begitu meninggal, langsung surga neraka. Nggak ada kesempatan kedua. Nggak ada istilahnya, oh kamu disucikan, oh kamu bertobat. Oh nggak ada. Mati kamu masuk neraka. Jadi memang beda. Dan ini perlu kita renungkan. Menurut kalian statement dari Budi Asal ini gimana? Kalau saya sih setuju, bahwa ini malah membuktikan bahwa memang Yesus mati itu bukan untuk menebus dosa. Terus yang kedua, kematian Yesus, kelahiran Yesus itu tidak mengubah dunia. Tidak ada pengaruhnya, sama seperti nabi-nabi yang lain. Pengaruhnya adalah dia membawa ajaran untuk kaumnya. Itu aja, Pak. Hanya sebatas itu membuat kaumnya bertobat. Dia mengajarkan kaumnya. Tetapi apakah mengubah hubungan antara manusia dan Tuhan? Mengubah bahwa, oh, neraka jadi seperti ini, surga jadi seperti ini? Enggak. Enggak. Bagi kami enggak. Dan ini malah membuktikan. Dengan debatnya Budi Asali, ini malah membuktikan bahwa dia sendiri harus mengakui bahwa ada something wrong dengan konsep ini. Mari kita dengarkan dulu bentar, baru kita akan jabarkan lagi ya teman-teman. Pemuda mau jual apa enggak? Nggak mau kan? Dia pergi dengan sedih. Sebab hartanya banyak. Kalau dia memang mengasihi sesamanya seperti tadi yang sudah diakui, dia akan mau jual dan berikan pada orang miskin. Bahwa dia tidak mau, berarti dia belum mentaati keasilan sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi Yesus sama sekali bukan mengajar keselamatan karena perbuatan baik di dalam teks itu. Dia cuma ingin menyadarkan pemuda kaya itu bahwa dia adalah berdosa dan tidak mungkin diselamatkan perbuatan baik. Seandainya orang bisa selamatkan perbuatan baik, Kristus tidak perlu datang menjadi manusia dan menderita dan mati salib menebus dosa manusia. Untuk apa? Silakan. Selesai. Saya menjawabnya dengan ayat yang Bapak tampilkan. Di ayat 21 dikatakan, hanya manusia bebal yang mengatakan tidak perlu perbuatan. Di ayat yang Bapak tampilkan, saya baca. Jangan ditanggapi, Pak. Saya baca saja. Ya, Bapak tadi membuka kan Yakobus 2 kan? Oke. Jadi saya tidak akan menanggapi yang lain-lain, tapi Bapak tadi sudah melenceng dari topik. Bapak seolah-olah menuduh saya itu keselamatan hanya karena perbuatan. Nah, itu tadi Pak ya. Sementara yang saya pegang adalah iman dan perbuatan. Saya tidak pernah mengajarkan bahwa perbuatan baik menyelamatkan. Tapi saya mengajarkan iman yang berbuah. Saya tidak pernah ngomong seperti apa yang Bapak sampaikan. Ya, nih ya, Yakobus 2 yang Bapak ambil sebenarnya sudah membantah omongan Bapak semuanya itu. Ya. Oke ya, kita coba lihat. Ini kenapa ini? Waduh. Oke, Yakobus 2 di ayat 21-nya saja dikatakan begini. Oke, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat
bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ingat Pak, iman jadi sempurna karena perbuatan, ya. Tidak iman saja. Oke ya. Saya baca lagi. Oke ya. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bapak menekankan hanya karena iman, ayat yang Bapak tampilkan mengatakan bukan hanya karena iman. Justru yang saya sedih, Pak, Bapak justru menunjukkan pertentangan antara Rasul Paulus dan Yakobus. Padahal tidak ada pertentangan, Pak. Sudah jelas tadi, Bapak kan mengatakan Yakobus ini cara menyampaikan argumentasinya ini apa namanya untuk menafsirkannya kacau dan lain sebagainya. Tapi tadi Bapak sudah jelaskan sendiri, Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada orang Yahudi yang melakukan Taurat. Rasul Paulus mengatakan, kamu tidak dapat apa-apa kalau hanya kamu melakukan Taurat tanpa percaya. Ya Bapak sendiri yang menjelaskan, ya kan? Oke, lalu Yakobus hidup di tengah orang-orang pengikut Kristus. Ya kita semua kan pengikut Kristus, bukan pengikut Yahudi kan? Berarti apa? Harusnya yang kita ikuti Yakobus. Dan kita tidak pertentangkan dengan Rasul Paulus karena lawannya dia Yahudi. Harusnya yang kita ikuti ini. Kenapa? Dikatakan, jadi kamu lihat, bahkan di atas tadi dikatakan iman sempurna karena perbuatan, di bawah dijelaskan lagi bahwa bukan hanya karena iman. Diberikan contoh di situ Pak, Rahab Pak. Menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Ini adalah sebuah perbuatan. Ditegaskan di ayat 26 lagi, Bapak nggak baca tadi. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saya kurang tahu dengan Bapak kemudian menarasikan seolah-olah saya meyakini hanya perbuatan. Saya mengatakan iman dan perbuatan itu adalah sesuatu yang melekat. Ya, kalau di dalam ajaran Tuhan Yesus mengatakan iman yang berbuah. Ya, kemudian ya Bapak menyinggung ya mengenai Musa, mengenai Abraham tadi ya. Oke ya. Kemudian jangan ditutup dulu ini ya karena nanti saya kaitkan. Kemudian Bapak mengatakan tidak ada kaitan dengan keselamatan. Loh, terus Musa melakukan hal-hal itu untuk apa? Untuk binasa. Perintah Allah dilakukan kok. Ya kan? Sebagian dia langgar, makanya dia tidak masuk di tanah terjanji. Bahkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20 nanti Tuhan Yesus yang wafat saja turun ke Roro dalam penjara yang dikatakan mereka hidup pada zaman Nuh. Berarti apa artinya? Mereka dulu adalah orang-orang benar. Ya, yang dikatakan ada Roro dalam penjara yang diinjili oleh Tuhan Yesus. Ya. Oke. Kemudian Bapak mengatakan Matius 7 ayat 21 atau 15 sampai 23 itu tidak ada kaitan tentang keselamatan. Kata siapa? Kata siapa? Tidak ada penghakiman. Itu tulisannya apa, Pak? Pada hari terakhir. Kata siapa tidak ada di situ kaitannya, Pak? Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat demi namamu orang beriman pada Yesus? Nggak, iya. Nggak mungkin yang Zuma sana melakukan ini. Ya kan? Dan mengusir setan demi namamu. Siapa yang melakukan itu? Nggak mungkin beriman lain. Ya. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ya mungkin di zaman para rasul ada. Tapi di zaman sekarang mana ada orang berkeyakinan lain. Orang-orang Kristiani juga di sini yang dimaksud. Dan ini terjadi pada hari apa? Hari terakhir. Ya. Di situ dikatakan apa?
pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal kamu. Kenapa tidak mengenal, Pak? Karena mereka walaupun bernubuat, walaupun membuat mujizat, apa yang diperbuat, Pak? Pembuat kejahatan. Ini menegaskan justru apa, Pak? Bukan hanya iman. Kalau kamu jadi penjahat, ya nggak selamat lah. Masa jadi penjahat cukup beriman iman nanti pasti selamat. Di sini jelas-jelas Tuhan Yesus bilang, "Enyahlah daripada aku, hai kamu pembuat kejahatan." Masa Tuhan Yesus memelihara penjahat di surga, Pak? Atau memelihara menjadikan penjahat sebagai orang kudus? Kan nggak mungkin. Ya, ini pada hari terakhir. Sekarang tentang pemuda tadi. Sebentar, saya ada di materi saya sebenarnya tentang pemuda, ada di Injil. Sebentar, saya buka ya. Oke. Sebentar, teman-teman. Jadi, tadi juga dikatakan ini tidak ada kaitan tentang keselamatan. Paman Katsu, Matius 19 ayat 16 sampai 22. Boleh juga dari 20-an kali ayatnya, supaya lengkap. Bisa dibuka, Paman? Kita lihat. Di situ jelas-jelas pemuda itu bertanya supaya memperoleh hidup kekal kok. Kok katanya nggak ada kaitan dengan keselamatan ya? Ini gimana ya? Oke, eh, saya bacakan lagi ayatnya lah, perikopnya ya. Matius Matius 19 ayat 16. Oke, kita lihat ya. Ada seorang Oke. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat?" Loh, yang ditanya perbuatan baik loh. Katanya nggak perlu perbuatan baik supaya memperoleh hidup kekal, Pak. Ini perbuatan baik yang ditanya. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Masa hidup yang kekal di neraka, Pak? Hidup yang kekal di surga dong. Ini ada kaitan tentang keselamatan. Bagaimana Bapak mereduksi isi kitab suci? Di situ dikatakan, jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Apakah lip service aja, Pak? Turuti perintah Allah itu. Tidak melakukan gitu maksudnya. Melakukan dong. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Baru Tuhan Yesus menjelaskan 10 perintah Allah. Lalu di ayat selanjutnya, kok diturunin? Nah, dia sudah melakukan 10 hukum Allah. Tadi saya sudah katakan, ini sebenarnya konteks Rasul Paulus tadi, yang berkesinambungan dengan Yesus. Bapak justru menimbulkan kontradiktif tadi. Saya hendak menunjukkan bahwa sangat-sangat berkaitan. Di sini Tuhan Yesus mengutip 10 hukum Allah. Ini ialah yang dilakukan oleh orang Yahudi tanpa Kristus dalam konteks Rasul Paulus. Setelah ada Kristus dalam konteks Rasul Paulus, harus berbuah. Makanya di sini penekanan Tuhan Yesus apa? Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga." Katanya nggak ada kaitan tentang keselamatan, Pak. Harusnya diganti di situ, bukan surga tapi neraka, Pak. Ya, engkau akan beroleh harta di surga. Ini kok kitab suci direduksi, Pak. Jelas di situ harta di surga itu kehidupan kekal itu. Dan memerlukan perbuatan. Sekalipun sudah melakukan hukum Taurat. Itu konteks Rasul Paulus yang Bapak maksud tadi. Kepada orang Yahudi mereka melakukan seluruh hukum Taurat nih. Ya, dari sejak mereka kecil melakukan. Tapi apa yang tidak mereka lakukan? Belas kasihan yang tidak mereka lakukan, Pak. Oke? Yaitu apa? Dalam konteks di sini berbagi. Ya, berbagi kepada sesama. Kemudian kita ke Matius 25. Ini justru sangat berkaitan, Pak. Tapi Bapak hendak apa namanya?
memisah-misahkannya, padahal ini sangat berkaitan. Matius 25 ayat 31. Tuh, katanya nggak ada kaitan dengan keselamatan. Itu judulnya apa itu? Penghakiman terakhir. Loh, penghakiman terakhir tuh kapan toh? Kalau nggak ada kaitan tentang keselamatan, ya. Ingat Pak, di ayat pertama dikatakan, ya, semua bangsa dikumpulkan loh di situ Pak. Baru nanti ada pemisahan setelah itu. Kan di ayat 32, semua bangsa, tidak dikatakan hanya orang beriman, hanya domba saja. Enggak. Bahwa di ayat selanjutnya nanti, itu kemudian dipisah, kambing dan domba, yes. Tapi dikatakan di awal, semua bangsa. Ya kalau seandainya hanya orang beriman, di situ bukan semua bangsa, tapi orang beriman yang dikumpulkan. Tapi di sini semua bangsa. Berarti termasuk bangsa yang tidak beriman. Ya, termasuk bangsa yang tidak beriman pada Kristus dikumpulkan di situ. Ya. Ini jawaban yang bagus dari si DG ya, bahwa Abraham itu diselamatkan bukan hanya imannya, tapi karena perbuatan dari Abraham. Yaitu apa? Saat disuruh mengorbankan anaknya yang sulung. Ya, anaknya yang tunggal. Sorry, bukan sulung, anaknya yang tunggal. Ya, anaknya yang tunggal, maka dia siap mengorbankan perbuatannya, bukan hanya iman. Dan saya setuju bahwa iman harus dibarengi dengan perbuatan. Kalau nggak sia-sia, kenapa? Kalau cuma pengakuan mulut, lip service, pengakuan iman, nggak ada gunanya kalau bukan dibarengi perbuatan. Saya ambil contoh simpel gini. Ada orang ngomong, saya sayang padamu, saya sayang dengan pasangan saya cinta dengan pasangan saya. Tapi perbuatannya, mabuk-mabukan, ya uang gajinya bukan dikasih kepada pasangannya, bukan kepada istrinya, bukan untuk keluarganya, malah dia pakai foya-foya, judi di luar, main perempuan. Tapi begitu ditanya, kamu sayang nggak sama keluargamu? Saya sangat sayang sama keluarga saya. Saya cinta dengan istri saya. Tapi perbuatannya gitu. Menurut kalian setuju nggak perbuatan gitu? Menurut kalian benar nggak dia cinta? Kan nggak. Betul nggak? Artinya kan cintanya tuh cuman statement doang. Cuman pengakuan doang. Cuman pengakuan. Sama kayak orang bisa melakukan pengakuan iman. Ya mohon maaf saya katakan. Orang siapapun bisa mengatakan Yesus juru selamat. Siapapun bisa mengatakan la ilaha illallah. Semua orang bisa. Tapi perbuatannya bagaimana? Perbuatannya bagaimana? Ngaku Islam, tapi ya nggak pernah sholat. Tapi suka menzolimi orang, makan riba. Ya. Terus apa? Berzina, melanggar semua perintah Allah. Apakah itu bisa selamat? Menurut kalian? Coba saya tanya. Artinya imannya itu cuma di kerongkongan. Ya. Imannya itu cuma sampai kerongkongan tuh. Ada ayatnya. Cuma sampai kerongkongan doang. Hatinya nggak ada, teman-teman. Untuk hal ini saya harus katakan bahwa iman harus dibarengi perbuatan. Perbuatan lah yang menyelamatkan kita. Saya berkali-kali udah kasih analogi ya. Iman itu seperti kamu ikut sekolah. Perbuatan itu adalah nilaimu dalam ujian. Kamu nggak akan bisa lulus sekolah kalau kamu nggak pernah terdaftar jadi murid. Nggak bisa kamu ucup-ucup langsung, wah saya tamat. Beli ijazah palsu lah kamu. Memangnya Tuhan bisa disogok? Kan nggak bisa. Kalau di dunia oke lah, kamu tinggal beli ijazah, gunakan powermu dan sebagainya. Di surga, di akhirat nggak ada yang seperti itu teman-teman. Nggak ada. Nggak bisa seperti itu. Jadi iman harus dibandingkan perbuatan. Kalau Budi Asali menuntut ya, bahwa orang Katolik ini artinya nggak percaya dong dengan Yesus datang. Kalau memang harus perbuatan juga, iman kepada Tuhan, iman kepada Allah Bapa, terus dibarengi perbuatan, jadi Yesus apa fungsinya? Yes, jadi sia-sia. Karena terbukti, tanpa Yesus pun, orang-orang terdahulu masuk surga. Itu fakta yang nggak bisa kita bantah. Ya, itu fakta dan iman yang kita imani bersama, mau itu agama apapun. Mau itu Yahudi, mau itu Islam, mau itu Kristen sekalipun. Berani nggak ada yang bilang bahwa Abraham nggak masuk surga? Coba saya tanya, ada nggak yang berani bilang, Abraham tidak masuk surga? Musa tidak masuk surga? Nabi Nuh tidak masuk surga? Musa, ya? Nggak mungkin kan?
Kecuali Polycarpus, ada sebagian tuh, Daud masuk neraka. Ya, terus Salomo masuk neraka. Itu ajarannya Wak Donat dan Pak Bom Bom. Itu memang beda sendiri. Itu nggak tahu sesatnya dari mana ya. Tapi pada mayoritas orang-orang Kristen sepakat Musa masuk surga, Abraham masuk surga. Mereka nggak percaya, nggak punya iman kepada Yesus. Walaupun banyak pendeta menggunakan dalil mengatakan mereka percaya Yesus yang akan lahir. Ini kita bingung juga gitu. Jadi dimajukan ke depan. Mereka percaya bahwa akan ada Yesus dan Yesus itu juru selamat. Entah dari mana lah gitu. Pintar-pintaran buat analogi. Saya kadang-kadang bingung ya. Kalau kita tanya, jadi Abraham selamat kenapa? Kenapa Musa selamat? Padahal dia nggak kenal Yesus. Oh, mereka percaya akan kelahiran Mesias di masa depan. Mereka beriman kepada Mesias yang akan lahir. Dari mana statement itu? Dari mana dalilnya? Ada buktinya. Musa mengatakan akan ada Mesias yang lahir di masa depan dan saya beriman bahwa dia adalah Tuhan. Nggak ada itu, teman-teman. Abraham juga nggak pernah bilang ya, keturunan saya nanti akan lahir. Ya, Tuhan juru selamat lahir sebagai keturunan saya dan saya beriman bahwa dia adalah Tuhan saya. Nggak ada, itu kan kalian yang bilang. Kalian yang mengatakan bahwa Abraham, Musa beriman kepada Mesias yang akan lahir. Tetapi faktanya mereka masuk surga. Elia, Henok, masuk surga. Kenapa mereka masuk surga? Mereka punya iman kepada Allah. Itu fix. Ya, siapa yang berani mengatakan mereka nggak beriman kepada Tuhan? Angkat tangan. Nggak ada kan? Semua percaya mereka punya iman yang kuat. Ya, mereka punya iman yang kuat kepada Allah, kepada Tuhan. Dan perbuatan mereka membuktikan bahwa memang mereka orang beriman. Jadi harus dibuktikan. Iman kita harus kita buktikan. Umat muslim harus membuktikan bahwa dia memang adalah seorang muslim. Kalau ada muslim yang menyakiti orang, ya, yang suka menyerang orang lain, suka memukul orang, menyakiti, dan sebagainya, menjolimi orang, itu bukan muslim. Itu fix. Silakan dicek, di ajaran Islam dilarang. Kecuali Polycarpus ya, yang nuduh, oh kalian di Islam memang diajarkan menyakiti orang lain. Ya, kalian disuruh untuk menutup rumah ibadah orang. Itu kamu yang ngomong sembarangan kamu. Di Islam nggak seperti itu. Nah, jadi untuk yang masalah apakah sholat fide doang, ataukah iman dan perbuatan, ya silakanlah kalian nilai sendiri. Dan masing-masing Kristen pasti punya argumen masing-masing. Kita nggak mau ikutan. Orang Protestan pasti akan ngotot dengan sola fide, kecuali yang ada Protestan yang bilang, menurut akal saya, menurut hati nurani saya, harusnya ada perbuatan juga, Pak. Oh, kalau harus ada perbuatan juga, Anda nggak cocok di Protestan. Ya, saya sampaikan, kalau ada yang teman-teman Protestan yang punya pemikiran bahwa kalian lebih setuju harus ada perbuatan juga, kalian salah tempat. Kalian salah tempat. Mohon maaf saya katakan, ya pilihan kalian antara ke Islam, ateis, atau ya mungkin jadi Katolik. Jadi Katolik, Ortodoks kalau enggak. Karena di ajaran Martin Luther, itu adalah sola fide. Ya. Pembenaran masuk surga itu hanya oleh iman. Iman kamu yang menyelamatkan. Seperti yang dijabarkan oleh Pendeta Budi Asali. Kalian cocok nggak seperti itu? Karena saya lihat banyak orang-orang yang terlahir Protestan, beragama Protestan, tapi dia sendiri pun masih bingung tentang keselamatannya, karena nggak belajar. Di gereja mungkin pelajarannya beda. Ya, di gereja cuman ya khotbah tentang kehidupan, bagaimana memperlakukan orang, bagaimana dalam menghadapi cobaan gitu kan. Tapi mereka nggak pernah diajarkan bahwa, oh ini sola fide doang kita. Kita nggak ada perbuatan, beda dengan Katolik. Bahkan, saya belum pernah ya ke gereja. Di dalam gereja tuh dijelaskan dengan rinci perbedaan antara Katolik dan Protestan. Nggak ada. Mereka cuma bilang, oh kalau Katolik itu kan memang ada patungnya. Ya. Terus, salibnya juga ada Yesus, kalau kita nggak ada. Cuman gitu. Lagunya beda. Nah, cuman istilahnya luar-luarnya, tapi tentang iman, tentang konsep keselamatan, nanti hari penghakiman, itu beda teman-teman, tapi nggak pernah dijelaskan. Di sini kita jelaskan dan kita harap teman-teman Kristen Protestan bisa belajar. Kalau kalian nggak setuju, ya udah, pilihan di kalian gitu. Artinya kalian salah tempat. Kalian salah tempat gitu. Oh nggak apa-apa, saya tetap Protestan, tapi saya mengimani perbuatan. Loh, gimana ceritanya Anda bilang Anda Protestan tapi Anda mengimani perbuatan? Anda menyangkal doktrin yang dibuat oleh Martin Luther kalau gitu. Nggak bisa seperti itu teman-teman. Kalian kalau mau beragama, ambil semua. Nggak bisa kalian bilang, oh saya di agama ini tapi saya ambil yang ini aja, yang ini saya nggak mau ambil.
Nggak bisa, teman-teman. Mau ambil semua. Itulah konsekuensi dari beragama. Nggak bisa kita iman tuh cuma setengah-setengah, harus semua. Kalau Anda Protestan, iman kalian harus seperti itu. Meyakini perbuatan kalian nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Ya, jadi sekali lagi, pikirkan. Ya, kalau memang kalian lebih cocok dengan perbuatan, ya mungkin kalian boleh pertimbangkan Kristen yang lain. Ada Ortodoks, ada Katolik, belajarlah gitu. Ya, belajarlah. Nggak harus Islam juga kan gitu. Nanti jangan dibilang, wah kamu mengislamkan orang. Nggak, kita nggak mengislamkan orang. Kita cuma mengajak teman-teman untuk lebih berpikir. Ya, jadi jangan cuma beragama tuh cuma ikut warisan, cuma beragama tuh karena ya udahlah saya nyaman di sini gitu, tapi nggak tahu konsepnya. Dan jujur saya sering mendapati teman-teman saya ya, terutama Chinese, yang ya mohon maaf, mereka jadi Kristen, tapi mereka sendiri nggak tahu Tuhannya siapa, konsepnya apa. Begitu saya jelaskan, dia bilang, masa gitu kan. Semua pakai masa gitu. Begitu saya suruh mereka buka internet, nah kau ketik sendiri, kau cari tahu nih, kau lihat ini. Baru dia lihat, oh benaran rupanya. Benar, dia bilang. Rupanya seperti itu. Mereka sampai bingung gitu. Nggak usah jauh-jauh. Trinitas saja itu mereka nggak ngerti. Nggak ngerti Trinitas itu apa. Begitu saya jelasin konsep Trinitas itu begini. Loh kok gitu, dia bilang. Loh, kamu buka lah. Begitu dia lihat, oh benaran. Trinitas itu artinya seperti itu. Dan mereka nggak terima. Loh, kok ada pribadi yang lain gitu selain Yesus? Ada Allah Bapa, ada Roh Kudus, itu pribadi gitu. Berdiri sendiri. Loh, itu bukan Yesus yang jadi Allah Bapa. Ya bukan. Kalau Yesus jadi Allah Bapa, Anda jadi oneness. Kan begitu. Kalau Anda meyakini bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, mau nggak mau kalian harus meyakini bahwa Bapa itu yang mati di kayu salib. Bapa itu yang waktu kecil tidak berdaya. Siap nggak dengan konsekuensi itu? Waduh, kacau juga dia bilang ya. Masa Tuhan nggak berdaya? Bahaya ini. Nah, terakhir pusing sendiri. Seperti biasa, kalau kita udah jelasin, terakhir mereka pusing sendiri, dan terakhir udahlah nggak mau tahu aja lah. Nggak mau tahu, tapi tetap lakukan rutinitas itu, kan bahaya. Anda udah tahu itu salah, Anda lakuin lagi, kan gawat itu. Udahlah, belajarlah. Jadi iman tuh harus benar-benar bisa dipegang. Jangan iman itu cuma sekedar ikut, bahaya. Jadi kita mendorong juga teman-teman Kristen, ya Muslim, kita tuh harus punya iman tuh yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau orang tanya, kita sanggup untuk menjawab. Jadi iman tuh memang harus kita ngerti. Bagaimana mungkin kamu beriman kalau kamu nggak ngerti tentang agama kamu, tentang konsep di agama kamu, kan kacau. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, ini perlu kita renungkan ya, apa yang dibilang sama Pendeta Budi Asali. Artinya Yesus sia-sia dong. Artinya Katolik secara nggak langsung mengakui bahwa penyalipan Yesus nggak ada nilainya. Kalau ujungnya harus dibarengi dengan perbuatan. Yes, kalau menurut saya memang nggak ada. Ya, nggak ada gunanya. Mau gimana? Suka tidak suka. Ya, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah mengikuti channel ini, dan pastikan di-subscribe serta di-share karena kita akan aktif di sini. Dan mohon doanya ya teman-teman ya, karena ini cobaan lagi berat. Saya melihat bahwa ada indikasi serangan-serangan akan begitu masif kepada saya, karena belakangan saya cukup aktif memberitakan kericuhan yang terjadi di BMP TKKI. Ya, kita juga membongkar tentang Trinitas, dan yang bongkar itu semua bukan saya. Saya cuma tampilkan Pendeta Yonatan membongkar hal itu, tapi ngamuknya kepada saya, aneh juga. Oke, mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan menonton channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.